di tahun 2021 ini ya, kita sedang membenahi posisi perkantoran. Karena kalau kantor ini representatif untuk kegiatan rapat-rapat, tentu kita nanti akan menyesuaikan dengan himbauan dari inspektorat ya, termasuk juga dari aturan-aturan untuk tidak rapat di luar kantor. Oleh karenanya yang paling pertama kita benahi adalah ruang praksi dengan komisi yang akan kita benahi, bukan hanya praksi saja tapi komisi. Saya pikir kantor DPRD ini kan sudah hampir berapa puluh tahun gitu ya. Baru hari ini kita mencoba membenahi seluruh ruangan agar para pimpinan dan anggota betul-betul nanti bisa mengoptimalkan kinerja, baik yang sifatnya reguler atau menerima aspirasi dari masyarakat. Itu anggarannya begitu ya begitu gede gitu Pak, katanya untuk 8 fraksi itu ini kan sampai 3M gitu. Ya anggaran yang ditawarkan ya. Itu nanti polanya kan lelang terbuka. Artinya tergantung penawaran, disesuaikan dengan desain atau spek yang disiapkan oleh tim konsultan. Jadi tidak utuh seperti itu bisa saja jadi 2 miliar atau 2,5 miliar. Itu tergantung nanti penawaran. Kan itu menyeluruh ya. Ruang fraksi dengan ruang komisi itu beda kode rekening. Kode rekeningnya berbeda, anggarannya pun nanti bisa terjadi pengurangan berdasarkan penawaran dari pihak ketiga. Jadi rencananya si ruang fraksi diperlebar? Enggak, dibenahi saja. Tapi tetap ukurannya segini Pak? Ukurannya paling nanti ada yang sebelumnya fraksi PAN dengan Nasdem itu nanti dibuka lagi sekatnya karena terbatas. Terus bekas Golkar juga dipakai. Terus yang rolling itu mana yang PKB gitu ya, itu nanti dikembalikan ke ukuran yang memang semula ada. Gitu. Dikembalikan ukuran ke semula. Karena kalau dilihat kan tidak ada penambahan jumlah fraksi, tidak ada pengalihan ke atas. Kalau fraksi bertambah 1 jadi 8. Yang ruangan yang ada kan hanya 7. Artinya ini kita butuh satu ruangan yang definitif untuk fraksi. Oleh karenanya sebelumnya sekretariat menata kondisi existing dulu. Nah sekarang kita lebih sempurnakan. Pertama, hari ini kita bersyukur sudah melantik jabatan sekda ya, jabatan sekda. Tentu dengan kehadiran sekda baru, saya selaku pimpinan DPRD mendorong supaya segera menuntaskan PR yang selama ini barangkali sudah menjadi pekerjaan rumah dari eksekutif. Di antaranya Pak? Di antaranya masalah penanganan pandemi COVID. Yang hari ini kita ada di level 3, tapi kita ada di zona merah. Betul. Nah ini harus ada langkah-langkah taktis, di mana sekda ini menjadi ketua harian gugus tugas, satgas gugus tugas, tentu harus punya langkah-langkah yang terobosan-terobosan yang nanti segera dirasakan oleh masyarakat. Ini yang menjadi evaluasi terutama di 99 hari kerja bupati dan wakil bupati ya. Itu salah satunya. Di samping itu tentu kegiatan-kegiatan yang direncanakan ini harus betul-betul sudah menjadi kegiatan yang konkret. Konkret nanti ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ini yang harus kita evaluasi. Harapan saya tentu dengan kehadiran sekda di 99 hari kerja ini bisa menjadi manajer para eksekutif, koordinasi para eksekutif untuk menuntaskan program-program yang hari ini menjadi PR. Apakah itu program 99 hari kerja atau program pemerintahan daerah ke depan. Gitu. Termasuk launching-launchingnya itu harus ada Iya, sudah mendesak ya? Bukan hanya launching tapi harus ada the real kegiatan yang nanti bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau launching itu kan simbolis ya. Simbolis itu rencana misalkan 100, simbolisnya 1 misalkan. Nah ini yang sisanya ini yang 99 harus dituntaskan. Artinya harus segera
dan 99 hari kerja ini betul-betul bukan hanya launching, tapi harus diikuti oleh the real kegiatan yang di lapangan. Kita masih mendapatkan keluhan masyarakat kaitan dengan masalah bansos. Di sini keluhannya macam-macam, ada yang belum kebagian, ada juga yang miskomunikasi. Nah, bagi yang belum kebagian dan haknya, tentu ini menjadi tugas dinas sosial untuk melakukan investigasi atau inventarisasi. Tapi bagi yang miskomunikasi, ini fungsi dari Satgas bagaimana melakukan sosialisasi bahwa bansos yang diberikan oleh pusat atau stimulan bagi yang isoman oleh pemerintah Kabupaten Bandung itu betul-betul diterima oleh orang yang berhak. Ini miskomunikasi. Oleh karenanya saya berharap Satgas, terus juga dinas terkait, dinas sosial, para camat, kepala desa ini harus meluruskan. Sebab kalau di masyarakat ini kan ketika ada bansos seolah semua harus dapat. Padahal kan ada segmentasi yang berhak untuk menerima bansos tersebut. Nah, pada saat kami monitoring di lapangan melalui kegiatan reses, kami masih menemukan permasalahan tadi yang belum menerima, termasuk yang miskomunikasi terhadap. Nah, eksekutif harus segera menginventarisasi titik-titik mana saja. Kami hasil reses ada titik-titik yang bisa disampaikan kepada eksekutif. Silakan eksekutif melalui jenjang pemerintahan, camat, kepala desa untuk mencari informasi yang lebih akurat terkait dengan posisi penerima bansos ini. Apalagi jangan sampai terjadi salah sasaran, tidak tepat sasaran. Ini yang bahaya. Karena data NIK yang invalid memang selalu muncul ya. Harapan saya dinas catatan sipil dan kependudukan juga harus menginventarisasi data-data yang invalid. Karena ini bisa merugikan masyarakat. Saya sudah beberapa kali membenarkan data NIK yang invalid dengan dinas catatan sipil, alhamdulillah lancar. Nah, oleh karenanya ini juga pemerintahan, kecamatan dengan desa juga harus proaktif dalam memberikan informasi terhadap data yang tidak valid tersebut. Dengan dukungan dana 80M Pak, ideal nggak penanganan COVID? Tentu kalau saya prediksi ya, kalau kita ingin maksimal tidak cukup dengan 20 miliar. Apalagi kita berbicara tentang operasional vaksin, kita berbicara tentang tenaga kesehatan, kita juga berbicara tentang bansos. Ini tentu kita masih belum memadai. Tapi dengan kekuatan anggaran yang ada, kita coba optimalkan penanganan COVID ini. Nah, yang paling penting kalau kita ingat di tahun pertama terjadinya COVID, itu semua pihak dari kepolisian, TNI ikut bersama-sama terjun secara langsung di lapangan. Nah, hari ini pun saya mendorong, saya sudah menyampaikan kepada eksekutif, mereka lebih dioptimalkan. Oh, berarti sekarang ada penurunan ya Pak? Nah, kalau saya lihat sekarang kembali ke kita lebih mengamankan komunitas gitu ya, komunitas di mana kita masing-masing bekerja, itu sekarang kita lihat seperti itu. Nah, sekarang Satgas yang ada, Satgas COVID ini coba divola seperti teknik gugus tugas di periode tahun pertama COVID. Jadi ini lebih efektif. Ya? Sekarang agak kendur ya. Saya melihat sekarang harus dioptimalkan, jangan kendor. Sosialisasi tentang prokes, terus juga kedisiplinan masalah rencana pilkades ya. Tentu pertama kita mengacu kepada aturan, di mana kita kemarin tanggal 27 Juli itu ada surat dari Mendagri untuk istilahnya untuk mereview atau mengecek ulang keberadaan pilkades, karena dikhawatirkan kalau pilkades dilaksanakan ini bisa terjadi klaster baru dalam penanganan COVID. Oleh karenanya di dalam rangka pilkades ini saya jam ini sebetulnya sedang ditunggu evaluasi PPKM. Jadi saya ingin melihat dulu sebelum nanti apakah ini diperpanjang atau
ditangguhkan lagi pilkada atau tidak, saya akan ikut evaluasi dulu di Pemda sekarang, sehingga nanti kita pasti rambu-rambunya seperti apa. Memang tanggal 27 kemarin ada surat dari Mendagri yang isinya diantaranya adalah untuk ditinjau ulang masalah pilkades. Nah, sekarang ini jam ini kita akan melakukan evaluasi tentang PPKM darurat. Tapi ada itu nggak Pak? Ada satu cara andaikan PPKM dimajukan kembali, ya, diperpanjang. Ada langkah lain nggak Pak untuk pilkades? Secara kalau saran saya tentu ini memang agak sulit dilakukan untuk membangun sebuah kekompakan atau kedisiplinan. Kalau semua disiplin, saya pikir bisa meminimalisir. Kalaupun kita tidak bisa menjamin apakah lepas dari penyebaran COVID atau tidak ya, tapi paling tidak kedisiplinan. Tapi kan sulit sekarang. Tingkat kedisiplinan kita relatif menurun, baik masyarakat, termasuk juga barangkali di toko-toko. Kalau saya lihat di tengah-tengah masyarakat masih ada orang yang cuek terhadap pandemi COVID ini. Padahal tingkat COVID ini berbahaya tentunya. Nah, saya belum bisa melihat solusi apakah ada cara atau teknik yang paling efektif untuk melakukan pelaksanaan pilkades. Ini nanti saya akan kajian secara teknis. Saya mendengar kajian teknis dulu dari dinas